Impact Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids, bertemu lagi dengan Kak Merlin pada pagi hari ini dalam renungan Impact Kids bersama adik-adik. Sebelum adik-adik memulai kegiatan hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan melindungi kami, menyertai kami dalam tidur kami, sehingga saat ini, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan sukacita yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan yang melindungi kami, memberkati kami, menyertai kami, sehingga semua yang kami lakukan, semua yang kami katakan, pikirkan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan buka hati pikiran kami agar kami boleh mengerti dan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah kecil tapi penting. Kecil tapi penting. Apakah itu? Yuk adik-adik kita sama-sama buka di Alkitab kita. Buka di Lukas 16 ayat 10. Lukas pasal 16 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saat ini Kak Merlin mau ajak adik-adik untuk buka di terjemahan yang lain, yaitu Bahasa Indonesia Masa Kini. Kak Merlin bacain ya. Lukas pasal 16 ayat 10. Orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal-hal kecil tidak bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Tema kita kecil tapi penting. Apa ya? Nah, maksudnya adalah adik-adik segala sesuatu perintah Tuhan mungkin menurut adik-adik susah banget. Gimana caranya dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai anak-anak Tuhan, kalian mungkin berpikir, aku masih kecil, gimana caranya aku bisa melakukan perintah Tuhan? Bisa loh adik-adik, dimulai dari misalnya di rumah. Adik-adik di rumah ya, misalnya adik-adik bisa berkata jujur. Nah, tidak pernah berbohong. Itu juga adalah hal-hal yang menurut kita kecil ya, tapi sebenarnya itu dampaknya besar. Nanti kalau adik-adik mungkin membiasakan diri untuk tidak jujur, berbohong, nanti suatu hari nanti kalau adik-adik sudah besar pasti akan menjadi orang yang sulit dipercaya oleh orang lain. Karena dia aja suka bohong, gimana mau dipercaya? Benar nggak ya apa yang dikatakan? Nah, seperti itu. Atau misalnya adik-adik di sekolah, contoh kecilnya adalah menyontek. Nah, menyontek itu adalah termasuk perbuatan yang mencuri. Mungkin menurut adik-adik sedikit doang, cuma satu soal, satu nomor. Tapi sedikit aja kok, karena aku lupa jawaban depannya apa ya. Kecil aja sedikit, tapi sebenarnya dampaknya itu besar. Nanti kalau kita membiasakan diri kita menyontek, mungkin nanti kalau adik-adik sudah besar itu akan membiasakan diri atau menjadikan diri kita sendiri menjadi seseorang yang mencuri. Nah, kalau bisa dilihat ya adik-adik ya, banyak orang-orang yang tidak jujur, banyak orang-orang yang melakukan kejahatan.
Biasanya karena dimulai dari hal-hal kecil, tidak setia melakukan hal-hal yang benar. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, anak yang jujur, taat, tidak berbohong, rajin, tidak menyontek, nah bisa dipercaya juga dalam hal-hal yang besar. Jadi kalau adik-adik membiasakan diri adik-adik untuk melakukan walaupun perbuatan yang kecil, tetapi kalau kita membiasakan diri melakukan perbuatan kecil dan benar, nanti suatu hari nanti adik-adik bisa menjadi anak-anak yang dapat dipercaya orang, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya firman Tuhan mengatakan, tetapi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, kata-katanya aja suka bohong, dia sendiri aja suka menyontek, gimana caranya dia dipercaya sama orang, ya kan? Nah nanti ujung-ujungnya mencuri lah, suka berbohong yang besar. Mungkin saat ini masih kecil bohongnya, tapi nanti lama-lama membiasakan diri bohong, wah semakin hari tidak akan dipercaya oleh orang lain. Walaupun apa yang kita katakan itu benar, tetapi karena kita sering kali berbohong, jadi pasti sulit dipercaya oleh orang lain. Jadi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, tidak bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Kalau di sini hal-hal besar misalnya tidak bisa dijadikan pemimpin, tidak akan dikasih tugas yang besar. Kalau mungkin di sekolah menjadi ketua kelas atau sesuatu yang bisa membuat adik-adik mendapatkan nilai bagus. Nah, karena awalnya sudah tidak setia pada perkara yang kecil. Jadi adik-adik mulai hari ini lakukan segala sesuatu dengan senantiasa taat dan setia kepada Tuhan walaupun kecil, tetapi percayalah kalau kita membiasakan diri kita, melatih diri kita dari hal-hal yang kecil, melakukan hal-hal yang kecil dan benar, suatu hari nanti kalau adik-adik sudah besar pasti akan menjadi orang yang sangat dipercaya oleh orang lain, terlebih memuliakan Tuhan. Oke adik-adik? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk setia melakukan perintah Tuhan, untuk taat dan setia melakukan perkara-perkara yang kecil ataupun hal-hal yang kecil dan benar di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu dan menjadi terang bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menampakkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang melakukan perintah Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya adik-adik. Dadah. Impact Kids.